Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, polemik nasab yang terjadi, baik di antara Bani Alawi atau para habaib, dengan sekelompok daripada masyarakat yang menggugat, yang dimana dimotori, dan juga saat ini lebih diperbesar dengan adanya sekelompok yang mengaku sebagai zuriyah Wali Songo. Nah, sehingga dapat kita lihat bahwa pertempuran yang terjadi saat ini adalah adu gengsi nasab. Itu yang pertama. Yang kedua, adu terkait keabsahan nasab. Kan begitu. Nah, mohon maaf, ini sejatinya sudah jauh daripada Islam itu sendiri. Yang dimana Islam mengajarkan kepada kita bahwa yang mulia itu bukan karena nasabmu, tapi karena ketakwaanmu kepada Tuhan. Kan begitu. Tetapi, saya bisa sedikitlah memaklumi teman-teman kita yang melawan nasab Habib ini dengan menggaungkan nasab Wali Songo. Saya bisa sedikit memahami dan memaklumi itu. Karena apa? Ya mungkin mereka sudah sangat geram terkait apa klaim-klaim sepihak dari para habaib ini. Yang mohon maaf, sama sekali tidak pernah ditegur oleh para Robito Alawiyah. Bahkan saat ini Robito Alawiyah menuduh mereka itu dibayar oleh kita. Bahkan mereka menyatakan bahwa yang menyatakan ini itu, yang memberikan ceramah-ceramah berisi khurafat itu adalah Habib Proxy. Kan gitu. Habib yang dibayar oleh bohirnya. Jadi Robito Alawiyah ini nggak berani negur, tapi justru melempar balik kepada kita. Kan kurang ajar seperti ini. Nah, tapi saya bersyukur pada akhirnya masyarakat terbuka dengan kelakuan daripada pihak Robito Alawiyah. Ya, bersyukur. Apalagi Robito Alawiyah waktu itu kan petenteng-petenteng. Meminta MU untuk mengeluarkan fatwa kepada Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun. Pada akhirnya apa? Sehingga sana Taufik As-Sigaf digoyang-goyang. Allah ya Karim. Nah, tapi perjalanan polemik nasab ini juga memakan korban, terutama saudara kita di Banjar dan juga santri yang harus mengalami tindakan kekerasan. Ya, jadi ini mohon maaf bodoh sekali ya orang-orang ini ya, yang mereka mengaku sebagai muhibbin ini, justru berperilaku hal-hal yang sama sekali tidak diajarkan oleh syariat Islam. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah kalau sudah gulu di dalam hatinya. Akhirnya apa? Mereka nggak bisa melihat suatu kebenaran. Yang mereka terima hanyalah doktrin belaka, kebodohan belaka. Jadi apa? Para panutan mereka. Adapun ini, hanya ada satu solusi terkait konflik yang terjadi. Apa itu? Ajaran ilahi untuk kita semua. Ajaran ilahi yang dibangun dan digaungkan oleh Syekh Panji Gumilang dan Al Zaitun. Inilah yang menjadi solusi daripada konflik yang terjadi saat ini. Untuk lebih lengkapnya kita bahas. Teman-teman semua, beberapa hari yang lalu itu saya bertemu dengan Syekh Panji Gumilang. Saya berjumpa dengan beliau bersama Prof. Imam Suprayogo dan juga teman-teman yang lain. Kita duduk bersama membicarakan terkait polemik bangsa. Itu yang pertama. Yang paling utama ialah bagaimana polemik nasab Habib ini. Nah, Syekh Panji Gumilang ini memiliki pandangan yang mohon maaf, beliau melihat bahwa adanya polemik nasab Habib, lalu dilawan dengan apa? Nasab Wali Songo. Ini menunjukkan cara yang tidak baik dalam melakukan suatu argumentasi. Karena apa? Hal yang buruk ya, yang dimana para habaib ini senantiasa melakukan klaim-klaim nasabnya, lalu menegaskan dirinya sebagai cucu Nabi, lalu adanya pengecualian hukum kepada mereka, dilawan juga dengan cara yang sama, yaitu dengan membanggakan nasab. Oleh siapa? Oleh zuriyah Wali Songo. Ini kan nggak baik seperti itu. Nah, hingga pada akhirnya mohon maaf, yang timbul hanyalah sentimen antar nasab. Nasab Habib sentimen dengan nasab Wali Songo, kan dan sebaliknya. Tapi, mohon maaf, yang memulai adalah para habaib Bani Alawi. Kan begitu. Nah, dan juga daripada hasil diskusi kami dengan Syekh Panji Gumilang, pada akhirnya saya dapat menyimpulkan bahwa sejatinya penjajahan spiritual akan terus berlanjut. Sekalipun Bani Alawi diberangus habis dari Indonesia, akan tetap berlanjut daripada penjajahan spiritual. Kenapa begitu? Karena mental umat kita itu nggak bisa merdeka. Mereka masih terjajah. Kan begitu. Sekalipun para habaib ini diberangus hingga mereka kembali ke Yaman, justru nantinya klan mohon maaf ya, saya menduganya begitu.
Klan-klan Wali Songo atau bahkan kiai-kiai sepuh ini justru mereka lah yang menjadi dominasi di umat Islam ini. Hati-hati. Jadi sekalipun diganti musuh, tetap aja musuhnya masih ada. Karena kita belum bisa merdeka dalam beragama. Kita belum pernah bisa merdeka dalam ruh, dalam jiwa. Kan gitu. Nah, sehingga ada satu kalimat ungkapan dari Syekh Panji Gumilang dalam bahasa Jawa. Ngono ya ngono, tapi ojo ngono. Yang dimana artinya kurang lebih, ya silahkan saja engkau berekspresi demikian. Yaitu hakmu, kalau kita sandingkan dengan nasab Habib ya. Itu hakmu, mengaku sebagai nasab Rasul itu hakmu. Tapi jangan begitu kelakuanmu. Mengaku nasab Habib justru malah berlebih-lebihan, dan nasab Habibnya digunakan sebagai apa? Alat untuk memuja dirinya, sebagai legitimasi agar dapat penghormatan daripada masyarakat. Ini yang salah. Kan gitu. Oleh karena itu, orang-orang Nusantara pada dahulu, khususnya orang Jawa itu, mereka jarang mengatakan saya turunan ini. Mereka mengatakan saya tedak. Tedak itu artinya apa? Dekat. Tedak sapa awakmu, tedak mbah iki. Gitu. Dan itu pun ditanyakan nasab oleh masyarakat ketika memang sudah tahap berikutnya. Dalam artian, orang-orang Nusantara itu nggak pernah menjual nasab. Mereka akan menyampaikan nasab itu kepada orang yang benar-benar ingin tahu. Nggak sembarangan seperti saat ini. Diobral nasab itu di masyarakat. Oh, bahwa saya ini Habib dibuktikan dengan catatan Robito Alawiyah, lain sebagainya. Subhanallah. Padahal Imam Ali, Karollah Jaha, menyatakan begini. Manusia yang hebat itu bukanlah yang mampu terbang laksana burung. Bukan yang mampu berenang, menyelam laksana ikan. Manusia yang hebat itu adalah manusia yang mampu berjalan di atas bumi selayaknya manusia pada umumnya. Artinya apa? Mereka itu yang mengaku nasab Habib, mengaku cucu Nabi, bukanlah orang-orang hebat. Mereka adalah orang-orang hina kok. Loh kenapa? Karena di Islam tidak mengenal istilah nasab untuk suatu kemuliaan itu nggak ada. Jika ada suatu kalimat daripada ayat Al-Quran yang dinyatakan bahwa Tuhan akan mengangkat derajatnya, itu karena apa? Karena ketakwaan dan ilmu. Bukan karena nasabmu. Dan mereka yang menggaungkan nasab ini, mohon maaf, bukanlah Islam, tapi ajaran jahiliyah. Kan begitu. Oleh karena itu kita kembali kepada ajaran ilahi. Bukankah kita sudah menerima kitab suci kita yang dibawa oleh Rasulullah? Bukankah kita mengaku beriman? Bukankah kita mengaku bersyahadat? Ya, bukankah dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwa engkau itu sama saja semuanya? Yang membedakanmu dan yang membuat dirimu mulia adalah apa? Ketakwaan. Gak ada selain daripada itu. Tapi mohon maaf, banyak umat ya, mereka ini justru ingkar ketika sudah diberikan Alkitab atau Al-Quran dan sebagainya. Justru mereka ini ingkar. Contohnya siapa? Para Bani Alawi, Habaib. Mereka itu ingkar kepada Al-Quran. Loh, kenapa mereka ingkar? Karena apa? Mereka ini dengan berani menyatakan bahwa saya ini keturunan Ahlul Bait. Kan ada begitu. Ahlul Bait, saya ini keturunan Ahlul Bait, disucikan oleh Tuhan. Sehingga apa? Ada pengecualian-pengecualian hukum kepada mereka. Sehingga mohon maaf, sudah banyak berita Habib berzina dengan istri orang. Kemudian Habib sampai istrinya 26 orang. Bahkan banyak itu yang sampai apa VCS itu kan. Tapi lucunya apa? Kepolisian tidak berani menangkap. Ada apa? Tangkaplah. Gak usah takut dengan mereka. Kalau abang-abang di kepolisian takut, tenang ada kita. Siapa membela? Kan itu aja. Gak usah takut. Masa takut kualat sama habaib? Allah ya Karim. Ajaran ilahi yang digaungkan oleh Syekh Panji Gumilang inilah yang harus kita ajarkan, yang harus kita sebarluaskan. Bahwa apa? Engkau boleh mengaku sebagai nasab Nabi, silahkan. Engkau boleh mengaku sebagai apa? Zuriyah daripada Wali Songo, silahkan. Tapi jangan begitu kelakuanmu, ya. Jangan begitu. Kalau engkau mengaku keturunan Nabi, keturunan Wali Songo, maka ajarkanlah intisari pada Al-Quran. Bukan justru Al-Quran hanya engkau peralat untuk menjadi apa? Untuk dijadikan sebagai alat pencari uang daripada kehidupan kalian. Dawir, ngamen,
Allah, lebih mulia preman-preman di pasar daripada mereka, preman-preman agama. Karena kalau preman di pasar kita sudah tahu mereka itu gimana kelakuannya. Ya, mereka minum minuman keras dan sebagainya, kita sudah paham kok bertato mereka. Tapi preman-preman agama ini bersorban, pakai gamis. Ini yang bahaya. Mereka itu juga jual-jual ayat Al-Quran. Ya Allah ya Karim. Bahaya ini mereka ini. Nah, dan juga teman-teman, hati-hati masyarakat Indonesia terhadap doktrin daripada para habaib ini. Apalagi justru banyaknya ya kiai-kiai kita ini yang masih saja termakan oleh ajaran mereka. Bahkan menyatakan lebih baik salah mencintai atau bahkan lebih baik salah mempercayai daripada salah membenci. Ya Allah. Apa artinya itu? Artinya mereka lebih mengutamakan ya taklid daripada suatu fakta yang ada di depan mata mereka. Kan begitu. Bahkan sampai ada yang menjadi jongosnya mereka kan. Membela habis-habisan. Ya Allah. Kalau kita menyatakan tadi lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, ini artinya apa? Kita diajarkan oleh mereka untuk berpositif thinking, berhusnuzon. Sedangkan mohon maaf, husnuzon itu tidak dipergunakan untuk dalam hal-hal syariat. Contoh para ulama hadis. Apakah mereka langsung menerima hadis dari salah satu orang? Kan tidak. Mereka pasti meragukan sampai bertemu hadis-hadis yang lain yang sama redaksinya. Kan begitu. Artinya apa? Mereka membangun ilmu daripada suatu keraguan. Enggak seperti sekarang. Umat dipaksa untuk percaya kepada mereka. Bahkan secara tidak langsung, hal mencintai habaib ini masuk ke dalam rukun iman. Apa begitu ajaran Islam? Padahal ketika kita bersyahadat, kita bertauhid, itu artinya apa? Hak kita sama di hadapan Tuhan, gak ada perbedaan. Oleh karena itu, kalau kita mau membenahi diri, kalau kita mau mencari solusi atas segala permasalahan, maka kembalikan semua itu kepada ajaran ilahi. Ajaran ilahi yang mana? Ajaran ilahi yang digaungkan disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang, terutama dalam melihat polemik nasab ini. Kita suarakan bahwa tidak ada yang mulia di antara kita, kecuali ketakwaan dan ilmu yang kita miliki. Itu saja. Dan juga, sekalipun sudah berganti nantinya, tetap saya khawatir masih ada penjajahan spiritual di Indonesia, jika umat kita belum bisa merdeka dalam beragama, belum bisa merdeka ruh, merdeka ilmu, dan merdeka fikir. Oleh karena itu, jika Anda mau merdeka, maka belajarlah kepada Al-Zaitun dengan ajaran ilahi yang senantiasa kita gaungkan. Dan juga, ingat, bahwa ajaran ilahi itu tidak membedakan engkau dari mana siapa bapakmu, tapi ajaran ilahi itu melihat engkau siapa dan apa amal baikmu. Itulah ajaran ilahi. Dan juga ajaran ilahi tidak mencaci maki. Seperti para habaib itu, nggak ada caci maki di ajaran ilahi itu. Ajaran ilahi itu tidak memukul, tapi merangkul. Ajaran ilahi itu tidak menggebuk, tapi memeluk. Itulah ajaran ilahi. Ya, apalagi habaib-habib itu kan menghina ajaran agama orang lain. Itu bukan ajaran ilahi ya teman-teman. Karena dakwah tidak bisa dengan kekerasan, dakwah tidak bisa dengan caci maki, tapi dakwah harus dengan lemah lembut. Begitu. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada ajaran ilahiyah kita yang menjadikan kita bahwa kita umat yang satu, umat yang tidak dilihat apa bangsamu, apa nasabmu, siapa bapakmu, tapi yang dilihat oleh Tuhan adalah bagaimana ketakwaanmu kepada Tuhan. Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua, merdeka.